Kita lihat sekilas untuk absorpsi sebentar ya. Untuk absorpsi apakah ada pertanyaan? Di sini di awal ini kalian tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui ini berat molekul itu massa molekul relatif udara, air. Kemudian V di sini adalah mol dari V ini adalah vapor. Vapor atau gas ya. Dari fase gas, kemudian L ini liquid. Cair. Di mana di soalnya? Yang gas itu adalah SO2, L tadi liquid itu yang di bawah ya, yang air. Nah, kalau di sini kecepatan udara uapnya itu yang 150, kemudian yang airnya, yang liquidnya itu yang air yang masuk 6.000. Untuk YN plus 1, mungkin ada yang masih bingung antara YN plus 1 dengan Y1. YN plus 1 ini adalah, saya hapus dulu. YN plus 1 adalah persen atau persen masuk ya. Persen gas SO2 yang masuk. Gas yang mau kita serap itu yang masuk berapa? Nah, di sini gas dari udara inert yang masuk, udara yang masuk itu mengandung 20% mol SO2. 20% mol SO2, 20/100 adalah 0,2. Kemudian mol SO2. Bentar ya saya. YN plus 1 itu mol gas. Dalam hal ini gas yang mau diabsorb ya. SO2 yang masuk. Masuknya gasnya lewat mana kalau absorber? Kalau absorpsi itu beda dengan distilasi. Absorpsi gasnya masuk lewat atas. Y1 ini apa? Y1 adalah mol gas yang keluar. Keluarnya di mana? Di bawah. Saya ngomong keluar ya, atau ini terdapat di aliran bawah. Kita lihat di sini berapa persen? 2%. 2% dari 100 mol itu 0,02. Sampai sini fraksinya ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, kemudian X0-nya kok 0, Bu? X0 itu adalah gas di awal ketika dia keluar yang ikut sama si liquid. Di awal, karena pada awal-awal, pada T sama dengan 0, pada kondisi awal, gas kan masuk lewat atas ya. Tentu cairan yang lewat bawah, liquid yang keluar lewat bawah belum ada gasnya, makanya dianggap X0-nya sama dengan 0. Tinggal substitusikan persamaan 1061. Saran saya ke kalian, saya lebih suka kalian tulis dulu persamaannya. Persamaan ini kalian tulis dulu. Baru kemudian kalian masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Ini kan kalau di sini langsung dimasukkan nilai-nilainya. Ya, sampai kemudian kalian dapat nilai XN-nya sekitar 0,00355. Kemudian untuk membuat garis operasi, tadi kan di garis operasi itu kalian sudah dapat nilai YM plus 1-nya 2%, 20%, nilai Y1-nya 0,02 atau 2%. Nah, untuk garis operasi itu kalian akan membuat menentukan nilai titik Y di titik Y ya, bukan X. Titik Y-nya itu antara 0,2 ke 0,02 atau antara 0,02 sampai 0,2. Kalian buat di dalam tabel seperti ini. Bu, ini kan dia dari 0,02 0,04.
Boleh nggak kalau saya nulisnya 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, terserah, silakan. Tetapi jangan sampai kalian cuman bikin di sininya cuman ada 4 titik, misal ya 0,02, 0,10, 0,16, 0,2. Kalau seperti ini, saya sangat tidak menyarankan. Kenapa? Karena kalian akan ngeplot titik-titik ini nanti akan diplot di dalam grafiknya. Bagaimana akurasinya itu bisa terlihat kalau titik plottingnya hanya sedikit. Saran saya, kalau kalian mau menghitung ini, gunakan Excel saja. Jadi nanti kalian pindahin aja ke catatan kalian. Sampai sini jelas? Tinggal masukkan persamaan 1062-nya. Masukkan aja nilainya, nanti kalau itu dapat nilai X-nya. Ya. Masing-masing dicari nilai X-nya. Disimpan dulu nilai yang ini. Kemudian kalian ambil untuk absorpsi stripping juga, nanti kalian sangat membutuhkan tabel data yang ada di lampiran atau appendix. Nah, di sini untuk kesetimbangan SO2 air, itu adalah SO2 H2O atau water, bisa kalian lihat di appendix 319 buku Genkoprisnya. Copy aja semuanya. Ya. Kemudian data XY yang ini sama data XY yang sudah kalian hitung, kalian plot di dalam grafik. Grafiknya sumbunya X dengan Y. Yang jadi perbedaan dengan distilasi, pada distilasi kalian itu kayak bentuk bujur sangkar ya. Sisi Y dengan X itu sama panjangnya, ya kan? Dari 0 ke 1 sama dengan Y-nya 0 sampai 1, X-nya juga 0 sampai 1. Nah, kalau di sini beda. Ada absorpsi. Di sini saya, kalau kalian lihat di sini 0,02 sama 0,01 ini titik di sini ya. Ini kayaknya persegi panjang. Saya lebih menyarankan kalian membuatnya itu bujur sangkar. Jadi kalau kalian ngambil rentangnya 0,0, 0,001, di sini 0,002, di sini ya. Jadi nanti 0,001-nya ke 0,02 itu 1. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk ngeplot. Jelas ya. Kemudian kalian untuk memudahkan, saran saya beri 2 warna yang berbeda. Kalau di sini bikin tangganya pakai warna merah, ini agak membingungkan. Pakai aja pensil biasa atau warna hitam aja. Sekarang, bagaimana menghitung jumlah stage-nya? Jumlah stage-nya, kalau kalian dari distilasi, itu kalian ngeplotin bikin anak tangganya itu kan dari atas. Distilasi itu sebelum UTS ya. Kalian buka lagi. Kalau di sini dia mulai dari bawah. Mulainya dari mana? Dari Y1. Y1 tadi berapa? 2%, 0,02. Sampai dengan YN plus 1-nya 0,2 kan ya? Oke, Raihan. Dari titik Y1 sama dengan 0,02, kamu tarik garis lurus sampai bersentuhan menyentuh garis kurva kesetimbangan. Dari kurva kesetimbangan kamu tarik garis ke atas sampai menyentuh garis operasi yang warna merah ya. Tarik lagi ke kanan, begitu seterusnya sampai selesainya di 0,2. Bu, itu belum nyampe di 0,2 udah berhenti. Kenapa? Karena kalau ini kita tarik ke atas, nggak dapat juga kan ngitung tangganya karena dia di atas 0,2. Ya kan? Makanya nggak digambar. Nah, menghitung jumlah anak tangganya bagaimana? 1, 2, 3.
dapat jumlah stage secara teorinya adalah 3. Untuk stage aktual atau stage sebenarnya, itu adalah jumlah stage teoritis dibagi dengan efisiensi. Efisiensinya itu diketahui di soal. Di sini efisiensi tray keseluruhannya 25%. Sehingga aktualnya itu dibagi 25% menjadi 12 stage. Yang jadi pertanyaan, kalau ini desain, jadi nanti ketika dibuat, berapa stage-nya? 3 atau 12? 12. Ya, karena yang aktual. Sampai sini ada pertanyaan? Diam berarti ngerti. Saya mau nanya, Bu. Ya, kenapa Samsa? Untuk X0 itu udah pasti 0 ya, Bu? Atau bisa X0 berubah, sama Bu? dengan 0. Udah pasti 0 karena dia masih di awal ya, Samsa. Atau bisa juga, kalau kamu mau tahu X0-nya berapa, kamu coba masukkan nilai-nilai ini. Kalau YN plus 1-nya itu 0,02. Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Belum selesai saya. Iya, belum, Bu. Nggak Maaf, sopan. Bu. Nggak sopan. Maaf, Ibu sebelumnya, Bu. Kamu masukkan dulu nilai kamu di sini. Untuk mencari XN. XN-nya berarti kan 0 ya. Coba kamu cari. Ya. Tetapi logikanya kembali lagi di sini tadi. Ketika awal mula itu belum ada. Sekarang saya tanya balik ke Samza. X sama Y bedanya apa? X itu apa, Y itu apa? Sebelum kita menentukan X0 itu apa, Y0, Y itu apa? X atau Y? Y itu apa, X itu apa?